Hai, perkenalkan nama saya Monica Adelaide Paraswita, mahasiswi Unika Pranoto, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Akuntansi. Di video kali ini saya akan mereaction video kuliah Filsafat Ilmu dan Logika kedua. Di dalam video ini ada dua hal yang membuat filsafat lahir. Yang pertama adalah pertanyaan, dan yang kedua adalah jawaban. Dijelaskan pula ada 4 macam filsafat. Yang pertama, filsafat cabang metafisika, yang kedua, filsafat cabang epistemologi, yang ketiga, filsafat etika, dan yang keempat adalah filsafat estetika. Pertama, saya akan menjelaskan tentang cabang metafisika. Metafisika sendiri berasal dari dua kata, yaitu meta yang artinya di atas dan fisika yang artinya bisa diraba atau disentuh. Yang kedua adalah cabang filsafat epistemologi, di mana terdapat pertanyaan-pertanyaan seputar apa itu pengetahuan dan bagaimana manusia mengetahui semua itu. Yang ketiga adalah filsafat etika, di mana kita bertanya apa yang benar jika dilakukan dan apa yang salah jika dilakukan. Yang keempat adalah filsafat estetika, di mana kita bertanya mengapa ada keindahan atau apa itu keindahan. Filsafat etika mencoba untuk mengetahui dan memperjuangkan apa yang benar dan salah. Jika filsafat estetika mencoba mengetahui apa yang indah atau tidak indah. Dalam berfilsafat, kita akan berkenalan dengan 4 cabang filsafat ini. 4 cabang ini menawarkan pertanyaan dan dijawab secara logika oleh para filsuf berdasarkan fakta yang dapat diukur. Pada saat ini, saya akan menjawab pertanyaan metafisika pertama. Jelaskan teori kausa prima dari Aristoteles yang berargumen bahwa Tuhan itu ada. Menurut Aristoteles, berdasarkan dengan prinsip kausalitas atau disebut juga prinsip sebab akibat, suatu hal itu dapat terjadi bila dipengaruhi oleh hal lainnya. Sebagai contoh, segala sesuatu yang berawal dari materi itu memiliki sebab. Alam semesta itu berawal. Maka kesimpulannya, alam semesta memiliki sebab dan sebab itu adalah Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan teori Tuhan telah mati. Teori Tuhan telah mati sebuah pernyataan keras, frontal, dan sebuah klaim provokatif yang dilontarkan oleh Friedrich Nietzsche, pemikir ateis dan filsuf berkebangsaan Jerman tahun 1883. Tidak hanya provokatif, pengakuan angkuh bahwa Tuhan telah mati adalah sebuah ketegasan dan ajakan bahwa manusia tidak perlu lagi menyembah dan memuja Tuhan. Di luar Tuhan, kita bisa menciptakan moral dan nilai hidup sendiri. Kematian Tuhan ala Nietzsche tentu menitik beratkan pada rasionalitas, gagasan nihilisme, serta ateismenya. Baginya, Tuhan yang selama ini dikatakan sebagai sumber dari nilai sebenarnya adalah salah satu produk dari kreativitas manusia. Tuhan dan kecemasan akan hidup sesudah mati menjadi tidak berguna lagi karena hanya mengalihkan perhatian kita dari masalah utama, yaitu bagaimana manusia menjalankan hidupnya. Nietzsche percaya dengan kematian Tuhan, justru manusia akan membentuk suatu nilai yang bukan lagi datang atau bersumber dari nilai Kristiani, yang juga datang dari tradisi Yunani kuno. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari filsafat etika. Jelaskan argumen logis yang mendukung aborsi. Sebenarnya aborsi ini didukung oleh sebagian kelompok pro-life dengan syarat-syarat tertentu. Syarat yang pertama itu karena gawat darurat medis, dan yang kedua karena kehamilan atas pemerkosaan. Namun olehnya kan orang yang mendukung adanya aborsi, mereka beranggapan bahwa foetus manusia itu bukan makhluk manusiawi. Mereka itu tidak memiliki hak dan kepentingan serta tidak logis dilukiskan sebagai makhluk tidak bersalah ataupun bersalah. Maka dari itu mereka berpandangan bahwa hak perempuan akan kebebasan prokreatif bersifat mutlak dan tidak boleh dihalangi. Tubuh adalah otoritas si perempuan, dan dalam sebuah negara, hak atas aborsi yang legal itu sudah aman dan seharusnya mereka dapatkan. Pertanyaan kedua dari filsafat etika, jelaskan argumen logis teori yang tidak mendukung aborsi atau pro-life. Jadi, pada umumnya mereka itu beranggapan bahwa foetus manusia itu merupakan makhluk hidup yang tidak bersalah, sehingga tidak boleh pernah dibunuh
dalam lingkup situasi apapun, karena kata aborsi lekat sekali dengan pembunuhan. Pertanyaan terakhir berasal dari filsafat estetika. Jelaskan argumen yang mendukung operasi plastik demi kecantikan. Jadi banyak orang itu melakukan operasi plastik agar mendapatkan wajah yang lebih cantik atau proporsional atau enak dipandang. Dengan melakukan operasi plastik ini, kepercayaan diri mereka itu menjadi bertambah. Mereka juga dapat memiliki bagian tubuh yang mereka inginkan. Seperti misalnya mereka itu nggak punya double eyelid, terus mereka operasi untuk mendapatkan mata yang memiliki double eyelid. Dengan melakukan operasi plastik ini, mereka terlihat lebih bagus saat difoto. Pertanyaan terakhir, jelaskan argumen yang tidak mendukung operasi plastik. Jadi banyak orang itu beranggapan bahwa operasi plastik itu sebenarnya nggak bagus dan nggak diperlukan lagi, apalagi hanya untuk kosmetik. Karena mereka beranggapan bahwa wajah alami itu lebih baik daripada wajah hasil operasi plastik. Operasi plastik sendiri juga dapat menimbulkan atau menyebabkan kematian apabila dokter tersebut belum profesional. Dalam beberapa kasus juga terdapat operasi plastik yang gagal sehingga membuat wajah mereka menjadi rusak. Sekian video dari saya, terima kasih.